Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Pada tanggal 12 Juni yang lalu, kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Hari-hari ini, seperti yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan satu hal yang ingin saya katakan pada saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan luar biasa. Ada 4 hal yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan saya percaya, hari-hari ini itu terjadi lebih dahsyat lagi. Yang pertama yang terjadi itu adalah mujizat-mujizat terjadi. Pada waktu itu Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Banyak orang-orang yang dibawa pada waktu itu sampai mereka tidur di tepi jalan. Setidak-tidaknya mereka katakan bayangan Petrus menyentuh salah seorang daripada mereka dan mereka sembuh. Luar biasa. Dan dari sekitar Yerusalem banyak orang yang datang dan mereka disembuhkan. Saudara, hari-hari ini mujizat yang seperti itu sedang terjadi. Saya sudah 175 kali mengadakan KKR Healing Movement. Dan saya melihat dengan mata sendiri bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, kanker, tumor yang disembuhkan seketika. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Di hadapan Tuhan jangan berbicara tidak mungkin. Semua mungkin. Dan hari ini apa yang menjadi masalah saudara? Mujizat sedang terjadi. Mujizat masih ada. Katakan satu dengan yang lain. Hai, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Dan hal yang kedua yang terjadi pada waktu itu adalah perubahan dari cara hidup jemaat. Dikatakan setelah Roh Kudus dicurahkan, hidup jemaat itu berubah. Mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bersekutu dengan gembira dan tulus hati. Saudara, harap digarisbawahi dengan gembira dan dengan tulus hati. Saya percaya ini yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Kita banyak berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Dan hal yang kedua, dikatakan tidak ada yang berkekurangan. Karena mereka yang berlebih, mereka memberikan, mempersembahkan di kaki rasul-rasul. Dan saudara, memang hari-hari ini saya percaya pada waktu Roh Kudus dicurahkan, memberi, menabur, itu menjadi bagian daripada kita, anak-anaknya. Dan kunci untuk mengalami multiplikasi dan promosi seperti yang Tuhan janjikan pada tahun 2011 ini adalah menabur, memberi. Katakan bersama saya, menabur, memberi. Sekali lagi, menabur, memberi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan hal yang ketiga yang terjadi pada waktu itu adalah goncangan-goncangan. Saudara, kalau melihat goncangan jangan takut. Pada waktu itu memang goncangan terjadi. Para rasul dimasukkan penjara. Tetapi pada malam hari malaikat membuka pintu penjara. Mereka keluar. Dan apa yang terjadi? Banyak orang yang percaya. Memang Stefanus dibunuh waktu itu. Dan setelah Stefanus dibunuh, jemaat Tuhan diburu-buru, dianiaya. Mereka tersebar kemana-mana. Tetapi justru ini cara daripada Tuhan supaya Injil tersebar kemana-mana. Saudara, hari-hari ini kalau saudara lihat keadaan di dunia, Tuhan sedang menggoncang-goncangkan dunia. Tapi saudara harus tahu, multiplikasi dan promosi itu justru terjadi di tengah-tengah goncangan. Tuhan memberi sesuatu tentang Indonesia. Indonesia, Tuhan katakan, di dalam goncangan-goncangan yang terjadi sekarang ini, justru multiplikasi dan promosi sedang terjadi. Ekonomi Indonesia akan membaik. Berarti saudara juga akan mengalami hal yang baik. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Dan hal yang keempat yang terjadi pada waktu itu, ada perubahan paradigma dalam pelayanan. Pada waktu itu dikenal keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi pada waktu itu melalui Cornelius, Petrus dibukakan rahasia oleh Tuhan bahwa ada satu perubahan paradigma dalam pelayanan. Ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi justru untuk bangsa-bangsa lain. Oh, terima kasih, sehingga saudara dan saya sekarang juga memperoleh keselamatan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan,
kita ke depan ini akan melihat lebih banyak lagi perubahan paradigma dalam pelayanan. Jangan kaget, seperti dulu saja. Kita dulu tidak pernah, kalau namanya berbakti, kebaktian itu harus di gedung gereja. Gedung gereja dianggap sakral, kudus. Tapi pada waktu kita memulai pelayanan, saya memulai pelayanan, justru Tuhan merubah. Jadi gedung gereja itu bisa di mana saja. Bahkan kita pernah ada di night club untuk berbakti. Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan dikatakan haram oleh manusia. Itu yang Tuhan mau. Seperti kita tahu, SICC itu bukan gedung gereja, tapi itu gedung dengan fasilitas umum, tetapi bisa untuk kebaktian, untuk ibadah. Itu yang Tuhan kerjakan sekarang. Dan melalui itu, meskipun banyak orang datang, Tuhan justru akan membuat banyak orang yang bertobat. Kita tidak tahu, kita tidak terlalu bisa mengerti akan hal itu, tapi itu sedang terjadi hari-hari ini. Ada satu perubahan paradigma dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari-hari ini melalui goncangan-goncangan, Tuhan katakan, hai, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Ada berapa banyak di antara saudara yang mengalami goncangan-goncangan? Boleh angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau katakan satu hal, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Anak-anakmu saat ini sedang mengalami goncangan-goncangan. Tetapi Tuhan, hamba-Mu tahu, seperti kau katakan, Roh Kudus sedang dicurahkan hari-hari ini. Di tengah-tengah goncangan, justru multiplikasi dan promosi terjadi. Terima multiplikasi dan promosi. Terima. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidup. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari angkat tangan. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi. Mujizat masih ada bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan. Lebih keras, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.